Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjutkan materi matematika masih tentang perpangkatan. Oke, langsung saja. Sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang bilangan berpangkat, kita akan mereview atau mengulang materi sebelumnya, yaitu tentang operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Ini ada 4 aturan atau kaidah dalam operasi hitung bilangan berpangkat. Yang pertama adalah mengerjakan operasi hitung dalam tanda kurung terlebih dahulu. Kemudian mengerjakan operasi hitung terkuat. Yang terkuat apa? Yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Kemudian baru perkalian atau pembagian, dan berikutnya adalah penjumlahan atau pengurangan. Ini aturannya. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Contoh pertama tentang operasi hitung penjumlahan dari bilangan berpangkat. Contoh, lihat yang berwarna biru. 3 pangkat 0 ditambah 3 ditambah 3 pangkat 1 ditambah 3 kuadrat adalah, oke, yang pertama 3 pangkat 0. Diingat bahwa semua bilangan yang basisnya adalah selain 0, kemudian dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Berarti 3 pangkat 0 adalah 1. Kemudian ditambah 3. 3 di sini pangkatnya berapa? 0 atau 1? Yang benar adalah pangkat 1. Pangkat 1. Jadi kalau pangkat 1 ini tidak harus dituliskan. Ditambah 3 pangkat 1. Ini sama ya, senilai. 3 pangkat 1 adalah 3. Kemudian apa? 3 kuadrat adalah 3 kali 3, 9. Bukan 3 kali 2. Maka kita sederhanakan. 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 9 adalah 16. Oke, ini contoh untuk penjumlahan. Kemudian, contoh untuk pengurangan. Ustaz berikan bilangan berpangkat negatif. 3 pangkat negatif 1 dikurangi 3 pangkat negatif 2. Triknya sebagaimana pernah saya sampaikan adalah jika terdapat pangkat negatif, maka ubah ke pangkat positif terlebih dahulu. Adapun yang pangkatnya sudah positif, maka bisa kita uraikan seperti contoh yang pertama tadi. Oke, kembali ke yang berwarna merah. 3 pangkat negatif 1 kita ubah ke pangkat positif menjadi 1/3 pangkat 1. Kemudian dikurangi 3 pangkat negatif 2, kita ubah jadi apa? 1/3 kuadrat. Kalau awalnya basis yang positif, maka kita tuliskan positif. Kalau negatif, kita tuliskan negatif. Terus ini yang kita tuliskan apa? Apakah 3 atau negatif 3 basisnya? Yang kita tuliskan adalah basisnya 3. Negatifnya kita tuliskan sebagai tanda operasi hitungnya di sini. Kemudian kita sederhanakan. 1/3 pangkat 1 adalah 1/3. 1/3 kuadrat adalah 1/9. 1/3 dikurangi 1/9. Kita samakan penyebutnya menjadi apa? 3 dikurangi 1 bagi 9, yaitu berapa? 2/9. Begitu juga jika terdapat operasi hitung campuran antara penjumlahan dan pengurangan, caranya semisal ini ya, sama.
Sekarang saya berikan contoh yang melibatkan operasi hitung campuran. Apakah itu perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan. Di sini saya berikan contoh ada apa nih? Penjumlahan, pembagian, dan perpangkatan. Sesuai aturan yang tadi saya sampaikan, mana yang kita dahulukan? Apakah penjumlahan, pembagian, atau perpangkatan? Mana yang lebih kuat? Yaitu perpangkatan. Maka kita selesaikan terlebih dahulu. 2 kuadrat berapa? 4. Nah, tersisa 2 tanda operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pembagian. Mana yang kita dahulukan? Yaitu pembagian. Maka 12 dibagi 4 adalah 3. Kemudian kita sederhanakan, 20 ditambah 3 adalah 23. Oke, kita lanjut ke materi yang baru, yaitu tentang perkalian pada perpangkatan. Contoh, lihat yang berwarna merah. Berapakah hasil dari 2 pangkat 3 dikali 2 kuadrat atau 2 pangkat 2? Jika kita uraikan, sesuai dengan definisi dari perpangkatan adalah diantaranya perkalian berulang, maka 2 pangkat 3 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Adapun 2 kuadrat adalah 2 kali 2. Ada berapa banyak pengulangannya? Ada 5 kali, maka basisnya 2, eksponennya atau pangkatnya adalah 5. Dari sini dapat kita simpulkan, jika ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 adalah, lihat di sebelahnya, dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Lihat atau perhatikan dengan baik. Lihat basisnya ini berapa? Ini 2. Kemudian ini basisnya berapa? 2. Maka syaratnya adalah basisnya harus sama. Baru berlaku pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu senilai dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Berapa 3 tambah 2? Yaitu 5. 2 pangkat 5. Satu ulangi. Syarat pertama, basisnya harus sama. Di sini terpenuhi syarat, yaitu basisnya sama-sama 2. Kemudian hanya berlaku di perkalian. Dan insya Allah nanti kita bahas juga di pembagian. Tidak berlaku di penjumlahan dan pengurangan. Maka 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 adalah sama saja 2 pangkat, eksponennya kita jumlahkan, 3 tambah 2, yaitu 5. Jadi 2 pangkat 5. Nah, formulanya jika kita tuliskan secara umum seperti ini, jika ada 2 bilangan berbasis sama dengan eksponen atau pangkatnya adalah M dan N, maka dapat kita tuliskan sebagai A pangkat M tambah N. Berikutnya, jika ada 3 kuadrat dikali 5 kuadrat. 3 kuadrat adalah 3 kali 3. 5 kuadrat adalah 5 kali 5. Kemudian, 3 kali 3, kemudian dikali 5, dan dikali 5, ini senilai juga dengan yang ini. 3 kali 5 dikali 3 kali 5. Jika kita berikan tanda kurung, 3 kali 5-nya, setiap ada 3 kali 5 kita berikan tanda kurung, menjadi seperti ini. Karena ini berulang, dapat kita tuliskan menjadi dalam kurung 3 kali 5 kuadrat. Nah, dapat kita simpulkan, lihat yang sebelah sini. 3 kuadrat dikali 5 kuadrat. Lihat baik-baik syaratnya. Yaitu yang pertama, jika kita lihat basisnya sama atau beda? Beda. Kemudian lihat pangkatnya. Pangkatnya sama. Berarti syarat pertama pangkatnya harus sama. Syarat kedua hanya berlaku di perkalian atau pembagian. Maka dapat kita tuliskan 3 kuadrat dikali 5 kuadrat adalah dalam kurung 3 kali 5 tutup kurung kuadrat. Ini sifat distributif dari perpangkatan.
Oke. Penulisan secara umumnya formulanya adalah seperti ini. Apabila ada dua bilangan berbasis A atau B, A pangkat M dan B pangkat M, pangkatnya atau eksponennya sama, maka dapat kita tuliskan dalam kurung A kali B pangkat M. Berikutnya, 2 pangkat 4 dalam kurung dipangkatkan 3. Jadi ada bilangan berpangkat dipangkatkan kembali. Jika kita uraikan, bilangan berpangkat adalah definisinya adalah perkalian berulang. Jadi seperti ini. Basisnya adalah yang dalam kurung. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Nah, sesuai dengan formula di yang berwarna merah ini, jika ada basis yang sama, kemudian pada perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Maka bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. 2 basisnya pangkat 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, penulisan lain dari 4 ditambah 4 ditambah 4 adalah 4 kali 3 atau 3 kali 4. Berapa 4 kali 3? Yaitu 12. Maka kita dapatkan 2 pangkat 12. Oke, kita lihat di sebelahnya. Jika kalian menjumpai ada suatu bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Contoh, 2 pangkat 4 dipangkatkan 3, maka pangkatnya adalah 4 kali 3, yaitu 12. Begitu juga yang ini. 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Menjadi apa? 2 pangkat 3 kali 4, yaitu 2 pangkat 12. Sederhananya adalah, jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Ini senilai ya, A pangkat M dipangkatkan N atau A pangkat N dipangkatkan M senilai dengan A pangkat M kali N. Hal serupa juga berlaku pada pembagian dari bilangan berpangkat. 2 pangkat 3 dibagi 2 kuadrat sama dengan, kalau di perkalian pangkatnya ditambah, kalau di pembagian pangkatnya dikurangi. Jadi apa? 2 pangkat 3 kurangi 2, yaitu 2 pangkat 1 atau 2. Formulanya kita tuliskan seperti ini. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Oke. Kemudian 10 pangkat 2 atau kuadrat dibagi 5 kuadrat. Jika kita perhatikan basisnya berbeda tapi pangkatnya sama. Dan pada operasi hitung pembagian dapat kita tuliskan seperti ini. Dalam kurung 10 bagi 5 pangkat 2. Jika kita sederhanakan lagi, 10 bagi 5 berapa? 2. Maka dapat kita tuliskan 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? Yaitu 4. Ini formulanya. A bagi B dalam kurung pangkat M berlaku A pangkat M bagi B pangkat M, atau sebaliknya. Jika kalian mendapatkan A pangkat M dibagi B pangkat M, maka senilai dengan dalam kurung A bagi B pangkat M. Oke, ini ringkasannya. Formulanya yang tadi Ustaz sudah sebutkan, ringkasannya ini, yaitu pada operasi perkalian dan pembagian berpangkatan berlaku sifat berikut. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, apabila terdapat 2 bilangan mempunyai basis sama, di sini sama-sama A, maka berlaku pangkatnya dijumlahkan. Satu lagi, jika basisnya sama dan 2 bilangan ini dikalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Kemudian untuk pembagian, jika basisnya sama
terjadi pada operasi hitung pembagian, maka pangkatnya kita kurangi. Lanjut. Jika basis berbeda, tapi pangkatnya sama, dapat kita tuliskan menjadi bentuk seperti ini. Dalam kurung A kali B pangkat M. Begitu juga untuk pembagian. Basisnya berbeda pada operasi hitung pembagian, tapi pangkatnya sama. Dapat kita tuliskan menjadi A bagi B dalam kurung pangkat M. Kemudian ini yang terakhir. Bilangan berpangkat dipangkatkan. Ini senilai ya. Maka pangkatnya kita kalikan saja. Oke, berikutnya kita latihan insya Allah. Ini contohnya. 4 pangkat 3 dikali 4 kuadrat yang pertama. Ini operasi hitung perkalian. Kemudian basisnya sama. Sama-sama 4. Maka berlaku apa? 4 pangkatnya kita jumlahkan. 3 tambah 2 itu 4 pangkat 5. Ya, jika diminta berapa nilai paling sederhananya, ya tinggal kita kalikan 4 kali 4, ya, dikali 4 dikali 4. Terus ya. Contoh lagi untuk pembagian. 5 pangkat 1000 dibagi 5 pangkat 999. Mungkin kalau kita menggunakan kalkulator 5 pangkat 1000, berapa nilainya? Mungkin kalkulatornya akan error. Nah, dengan memanfaatkan sifat perpangkatan ini, dapat kita sederhanakan. 5 pangkat 1000 dibagi 5 pangkat 999, dapat kita tuliskan apa? Basisnya adalah 5, pangkatnya kita apakan? Kita kurangi, karena ini pembagian. 5 pangkat 1000 kurangi 999 adalah berapa? 5 pangkat 1, atau kita tuliskan 5. Oke, contoh lagi. 4 kuadrat dikali 2 kuadrat. Dapat kita tuliskan apa? Ini basisnya berbeda, pangkatnya sama. Dapat kita tuliskan menjadi 4 kali 2 dalam kurung pangkat 2. Berapa 4 kali 2? 8. Berarti 8 kuadrat. Atau jika kita mendapatkan soal sebaliknya, yaitu dalam kurung 4 kali 2, pangkat 2 dapat kita ubah menjadi 4 kuadrat dikali 2 kuadrat. Contoh berikutnya, yang D. 4 kuadrat dibagi 2 kuadrat. Dapat kita tuliskan 4 bagi 2 dalam kurung kuadrat. Berapa 4 bagi 2? Yaitu 2. 2 kuadrat berapa? 4. Atau jika kita mendapatkan soal semisal ini, kebalikannya, dalam kurung 4 bagi 2, tutup kurung kuadrat, maka dapat kita ubah menjadi 4 kuadrat dibagi 2 kuadrat. Contoh yang terakhir, jika ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan saja. Basisnya tetap 2, 5 kali 3, yaitu berapa? 15. Berarti 2 pangkat 15. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Insya Allah berikutnya kita akan diskusi atau tanya jawab atau kita latihan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.